Salah satunya adalah tersengat listrik saat perbaikan pada gardu X. Oke. Semenjak karyawan tersebut tersengat listrik, metabolisme organ karyawan tersebut, dia merasa aneh, ya, baik fungsi jantung, kardiovaskuler ya nak ya, kemudian abdomen, kemudian pencernaan juga tidak normal. Kebiasaan BAB tiap pagi, semenjak dia mengalami kecelakaan, itu 3 hari sekali. Kemudian sering mengalami demam, hasil dari general check up, karyawan dinyatakan normal, baik-baik saja. Hanya ada peningkatan sedikit pada cek darah lengkap. Oke, pertanyaannya, apa yang saudara ketahui pengertian mengenai biologi sebutkan secara referensi dan klasifikasinya. Yang kedua, sudah nak? Oke. Sebutkan fungsi dari organ baik kardiovaskuler, kemudian darah, terutama pada sistem endokrin pasien tersebut, pasien garis miring karyawan tersebut ya nak ya, secara rinci dan buatan pathway-nya. Yang ketiga, apa rekomendasi saudara untuk meminimalkan resiko dan bahaya akibat tersengat listrik tersebut agar karyawan tetap bisa bekerja dengan baik tanpa harus dipindah atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Buka kurung pensiun dini. Sudah? Oke. Cukup itu saja pertanyaannya. Wah, itu sudah kelenger itu, Prof. Oh, pancen. Oke. Besok silakan dijawab. Pertanyaannya dikumpulkan, nanti UTS tak minta, siapa tahu itu nanti keluar. Ya. Karena kalau saya bikin soal pasti tidak akan keluar dari studi kasus yang saya buat. Berikutnya adalah silakan nanti anakku menjawab. Prof tidak wajib kan? Tidak wajib. Siapa yang mau menjawab? Karena itu sebagai nilai
harian. Kalau nggak menjawab kan berarti kosong kan gitu saja ya. Karena saya tidak tahu anak-anakku nanti apakah UTS itu pas sakit gitu. Kan saya kok nemen kejam ya kalau misalkan hanya melihat dari nilai UTS saja, kalau tidak melihat dari tugas dan studi kasus yang dijawab. Silakan Dava, kamu nanya apa nak? Izin bertanya Prof. Ya. Untuk soal nomor 1 tadi saya belum lengkap Prof. Bisa diulangi Prof. Apa yang kamu ketahui definisi dari biologi? Sebutkan secara referensi. Artinya kan ada beberapa teori ya dari beberapa dari para ilmuwan begitu, definisi biologi dari si A, si B, si C, begitu loh maksudnya. Dan itu disebutkan referensinya dan sebutkan klasifikasinya. Jadi bagian dari biologi itu apa saja, klasifikasinya apa saja. Kenapa ingin saya sampaikan seperti ini? Karena kalau anakku belajar hanya biologi, misalkan pengantar biologi, melihat PPT-nya, kemudian soalnya adalah multiple choice tanpa diberikan studi kasus, itu tidak akan masuk begitu. Nah, itu akan kesulitan ketika dihafal, selesai ya sudah gitu, setelah ujian hilang. Tapi ketika sudah diimplementasikan ke studi kasus, anakku akan melihat ini kasusnya dilihat dari segi apanya. Karena anakku bukan seorang medical, bukan dokter ya, jadi tidak harus secara detail, tapi harus paham metabolisme. Kalau misalkan komponen arus listrik begitu, mana bagian yang arus negatif dan arus negatif, positif, kemudian ketemunya di mana, kalau terjadi konsleting itu pada problem di mana. Terus solusinya seperti apa? Cukup itu saja orang teknik itu. Jadi anakku tahu karena jurusanmu adalah teknik industri yang mana nanti harus ada perancangan, tidak hanya perancangan produk, tapi bagaimana untuk meminimalkan kerugian sehingga SDM itu termasuk ada peningkatan manajemen resiko, meminimalkan manajemen resiko, kemudian manajemen pemasaran, kemudian ini kelanjutan dari mata kuliah nanti ada ergonomi, kemudian ada K3 kesehatan dan kesehatan. Jadi kerja di sini adalah aktivitas. Jadi mau enggak mau basicnya biologi itu harus paham begitu. Nah, jadi enggak perlu sampai detail bagaimana imunologi, kemudian bagaimana serum itu bla bla bla, enggak usah. Tapi poin garis besarnya anakku paham. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian saya izin untuk share sistem endokrin. Oke. Kelihatan PPT-nya? Terlihat, Prof. Oke. Saya nggak full slide ya, biar kelihatan mata saya. Untuk sistem endokrin, sebenarnya pada manusia, ini sudah pernah SMP, SMA, bahkan SD juga sudah dikenalkan melalui mata mapel IPA begitu. Nah, saat anakku biar tahu begitu ya, garis besar sebelum saya mulai. Saya basicnya adalah orang teknik juga sama dengan anakku. Cuma karena memang saat itu adalah saya ambil hiperkes, bikin keselamatan kesehatan kerja karyawan itu di bawah naungan FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Erlangga. Itu mau enggak mau ada mata kuliah faal, kemudian farmakologi, kemudian ada biologi, kemudian ada biomedik 1, 2. Nah, itu kemudian dilanjut S2 juga ada itu lagi. Kemudian S3 malah harus ada karena saya ambil di kedokteran begitu. Bahkan penelitian saya pun saya ambil shift malam pada tambang batu bara yang sudah saya ceritakan. Itu bagaimana debu
mulai dari hidung sampai ke alveolus, dari bronkus sampai ke alveolus, kemudian dia berkembang, kemudian sampai ke depo, dia bisa tahan berapa nano partikulat dari debu itu bisa tidak kembali begitu. Kalau di bawah 10 mikron, di atas 10 mikron dia akan kembali dari hidung itu, dia berupa bersin begitu ya nak ya. Nah, batu bara itu apa jahat sekali? Enggak, ketika dia, karena dia adalah berasal dari tumbuhan makhluk-makhluk yang beribu-ribu tahun kemudian menjadi batu bara. Tapi ketika dia bertemu dengan media, kemudian dia menjadi apa itu hal yang tidak baik begitu. Nah, kemudian kita mencoba yang hampir mirip morfologinya sesuai dengan manusia itu siapa, Prof? Yaitu tikus begitu. Itu yang cocok dengan berat BB, berat badan itu yang sesuai dengan semua organnya. Prof, kenapa enggak kelinci? Kenapa kok enggak kambing atau enggak apa? Kenapa harus tikus? Karena morfologinya kita itu hampir mirip dengan tikus ya. Bukan berarti kita sama, tidak begitu morfologinya. Nah, ketika kita papar dia debu batu bara, kemudian kita papar dengan rokok, kemudian dia kena shift malam begitu, karena ritme manusia, ritme sirkadian manusia adalah malam itu harusnya tidur, kemudian dibuat malam itu bekerja dan siang dia, saya yakin karena faktor kebisingan, kemudian juga karena faktor apa itu cahaya, tidur manusia ketika siang hari tidak bisa maksimal. Mesti coba anakku hari Ahad atau hari Minggu saja tidur pagi sampai sore, nggak akan jenak begitu ya. Nah, itu morfologis dari manusia, walaupun dia siang harinya sudah dikasih jam istirahat begitu ya. Nah, ketika ritme sirkadian pada jam 1, jam 2 malam hari itu sangat tinggi puncaknya dan dia dipaksa untuk bekerja, maka kelelahan akan meningkat. Terus kemudian debu batu bara pun tidak kelihatan begitu. Karena tidak kelihatan, biasanya malas untuk pakai masker ya. Terus apalagi Prof yang dilakukan, yaitu kemudian dia akan membuka maskernya, kemudian merokok, kemudian debu, jadi komplit begitu loh ya. Makanya biasanya kalau shift malam dikasih tambahan adanya makanan tambahan biasanya untuk meminimalkan apa itu beban kerja begitu. Nah, ketika ritme sirkadian itu berubah, maka pengaturan fungsi tubuh di dalam manusia itu pun akan berbeda, termasuk sistem saraf dan sistem endokrinnya begitu, hormonnya. Orang yang tidurnya kurang mesti kan gampang emosi, tidak sabar begitu. Tapi ketika diniatkan bahwa dia tidur, kemudian dia bangun begitu ya, jam tidurnya cukup begitu. Kalau jamnya tubuh orang sehat itu adalah 5-6 jam itu sudah cukup begitu. Kalau saudara ingin tidur 8 jam itu tidurnya orang sakit. Coba anakku tidur lama-lama sampai 8 jam, mesti kesakitan badan malahan. Nah, ketika tidurnya sudah cukup, jam 2 bangun untuk melakukan aktivitas dengan Tuhan, itu saya yakin siang hari tidak akan apa itu meminim resiko untuk emosional itu rendah begitu. Nah, itu adalah dari sistem endokrin kita. Nah, sama ketika perempuan juga, bagaimana dia siklus menstruasi saja dia juga akan berubah begitu. Makanya kalau yang punya adik atau kakak yang perempuan pas saat menstruasi jangan dekat-dekat ya, bahaya. Bisa kena omelnya begitu. Oke. Nah, hormon adalah zat kimia yang disekresi oleh suatu sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel tubuh. Oke, saya lewati saja. Nah, ini anakku sudah tahu ekstraseluler daripada fluid, yang mana intinya itu DNA. Kemudian anakku juga sudah tahu ya, kayak kita itu kalau misalkan golongan darah, kemudian juga gennya itu akan kelihatan. Mana yang termasuk ATP, protein kinesis, ADTP dan lain-lain. Sabar saja. Nah, ini
dilalui dan harus lulus. Jadi mau enggak mau, suka enggak suka, pelajari saja ya. Saya juga enggak suka menghafal sebenarnya, jujur. Tapi ini harus memang dilewati ya. Pelan-pelan saja, enggak usah dipaksa ya. Oke. Jadi mana sih Prof? Kalau saya membahas mengenai sitoplasma, biasanya jujur nak, dosen karena apalagi waktu online itu enggak banyak jamnya. Biasanya sekarang sudah banyak kan ya YouTube yang membahas, misalkan anakku cukup saja mengambil endokrin gitu, nanti akan diterangkan secara detail sekali, juga 3 dimensi yang sangat bagus begitu. Nanti anakku bisa pelajari itu, sehingga nanti anakku bikin tulisan ringkasan apa yang dimaksud dengan nukleus, apa itu DNA. Kemudian saya sering mendengar Prof, kalau bukan anaknya biasanya ceknya pakai DNA. Lah ya DNA itu apa? Fungsinya apa? Jadi ketika berbicara itu bisa detail ya. Oke. Nah, fungsi sistem endokrin adalah dipengaruhi oleh reaksi stres dan cedera, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, hemostatis ionik, dan metabolisme energi. Nah, ini salah satu item-item yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika feedback dari loop itu seperti apa di dalam tubuh kita, untungnya itu tidak kelihatan. Nah, kalau kelihatan, anakku pasti ketakutan begitu. Misal, karena ini sesuai apa yang kita makan sekarang 10 tahun itu panen, dan prosesnya itu ya di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau bersyukurnya tidak kelihatan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tolong dijaga. Yang kemarin sudah saya sampaikan, apalagi yang perempuan ya, kalian nanti ada reproduksi untuk melahirkan, jadi harus dijaga betul. Kemudian kelenjar hipofisis dan pituitary gland. Nah, ini maksudnya apa? Ketika apa itu dari hormonnya ada juga di bagian sistem saraf kita, itu anakku bisa cross check. Ketika pernah nggak melihat film atau 3 dimensi anakku ya, ketika kita emosi marah saja, warnanya akan berubah itu. Ya, akan berubah. Atau ketika terjadi kecelakaan, terjadi odem ya, pembengkakan begitu, sehingga terjadi penyumbatan darah yang akan sewaktu-waktu bisa kalau kepenuhan sudah terus meninggal. Makanya banyak sekali orang yang kecelakaan padahal kok baik-baik saja, karena bidang saya K3 yang saya sampaikan. Jadi anakku pakai helm itu adalah bukan karena takut polisi, tapi anakku beli baju bisa 500.000, bisa 700.000, bahkan 1 juta. Masa beli helm aja yang enggak itu enggak standar. Padahal itu adalah untuk melindungi ini begitu. Betapa besarnya Tuhan itu maha adil, kemudian maha penyayang begitu. Otak kita yang kecil itu bisa membuat seluruh gerakan tubuh, membuat sistem. Kita lapar bisa tersampaikan ke otak begitu. Lah kalau itu misalkan kecelakaan, ada kenyataan kemarin yang kakak tingkat kalian itu meninggal karena kecelakaan. Pas terjadi kecelakaan di jembatan Soekarno-Hatta itu sampai meninggal itu. Nah, jadi dia sebenarnya posisi adalah kalau di jembatan itu kan cepat ya karena habis lampu merah. Jadi pingin cepat begitu. Terus kemudian hujan, selip, tabrakan dengan sepeda yang lainnya. Enggak apa-apa, enggak tergores apapun dia jatuh itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dia duduk, bahkan prosesnya dia duduk-duduk begitu, sambil menunggu administrasi, dibilang baik-baik saja. Tapi tidak nyampe 15 menit, kemudian dia pingsan dan akhirnya meninggal. Kenapa? Karena terjadi sudah pembengkakan di otak begitu. Nah, yaitu helm yang kayak helm batok itu. Kan biar keren Prof, biar kelihatan ganteng begitu. Kan saya lagi ngetren helm-helm batok itu ya, katanya biar ganteng begitu. Nah, tolonglah nak jaga
kasihan papa mama kalian ya, sudah hamil, kemudian merawat saat kecil, kemudian sampai kuliah, ini kan kebanggaan orang tua. Jadi segala sesuatu Prof itu takdir. Lah iya, karena justru takdir itu anakku jaga baik-baik bentuk ikhtiar. Kalau toh memang sudah ikhtiar artinya sudah berusaha terus kemudian terjadi eksiden kecelakaan ya berarti itu memang sudah kehendak Tuhan begitu. Jadi tolong bagi yang berkendaraan hati-hati. Kemudian helmnya ya helm yang SNI. Ya memang mahal begitu, untuk selamat itu mahal. Ya, mosok beli baju aja saya tanya baik laki atau perempuan. Anakku semua yang hadir, bajunya ada berapa? Tidak mungkin kan kalau hanya satu setel. Mesti lebih. Oke, sepatunya ada berapa? Apalagi yang perempuan. Itu kayak waktu kita mainan boneka-bonekaan itu, baju ke kemanten, baju ke mall, baju kuliah, baju jalan-jalan, baju tidur, baju di rumah. Jadi kayaknya itu sudah tersetting seperti itu. Nah tolong sekali jaga keselamatanmu dengan meminimalkan resiko ya. Saya sampaikan anakku mempelajari ini, nanti besok kan juga menjawab. Jadi tolong apa yang disampaikan Prof benar-benar dipahami ya nak ya, jangan helman sembarangan begitu. Oke, nah ini diameter berapa, kemudian kalau terjadi hipofisis anterior dan hipofisis posterior itu seperti apa. Nah, hormon-hormon apa saja Prof yang dihasilkan. Nah, biasanya jujur saja nak, saya itu seperti menerjemahkan karena ini bahasa-bahasa medical. Saya enggak paham begitu. Jadi, kalau hormon yang dihasilkan hipofisis anterior itu bawahnya tak tulisi kecil-kecil begitu. Itu jujur saya dulu seperti itu. Jadi hipofisis itu apa? Anterior itu apa? Kemudian hormon pertumbuhan itu apa? Jadi saya terjemahkan bawahnya sedikit-sedikit begitu. Jadi kayak menerjemahkan begitu. Waktu zaman dulu sebelum ada Google Translate kan pakai kamus ya, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu. Jadi saya terjemahkan di bawahnya begitu. Dengan seperti itu, ketika saya membaca saya paham. Terus kemudian saya cari yang lainnya. Kalau anakku hanya membaca seperti ini, mesti kebingungan. Karena PPT itu kan PPT, pour enter. Jadi bukan pour text ya. Jadi mau enggak mau, suka enggak suka, anakku harus mencari makalahnya mengenai hormon endokrin itu. Begitu. Nah, kalau seperti ini kesulitan. Prolaktin itu apa? Kemudian apa itu hormon itu seperti apa? Oksitosin itu bagaimana? Nah, ini yang ingin memang sengaja saya enggak jelaskan secara detail ya. Karena sudah mahasiswa, jadi anakku yang harus mencarinya dan ini mesti keluar di dalam baik UTS maupun UAS. Oke, pengaturan sekresi hipofisis saya hanya ingin poin-poinnya saja. Jadi poin pertama itu adalah pada hipotalamus. Kemudian infundibulum, kemudian pituitary gland. Nah, dari sini nanti dipengaruhi oleh 3 item itu tadi, yaitu hipotalamus, itu berjalannya seperti apa, kenapa bentuknya kok kayak rambut, kemudian superior hypostyle artery itu seperti apa, kemudian apa kok ada hal secondary capillary plexus, kemudian ini dipengaruhi oleh apa itu posterior pituitary. Nah, itu seperti apa jalannya. Saya yakin ketika nanti anakku presentasi pada pertemuan ke-6, saya yakin anakku pasti bisa. Dan saya detail sekali. Karena ketika misalkan kelompoknya DAVA presentasi, ada 2 pertanyaan, bisa juga saya menambah pertanyaan secara mendadak kepada kelompok-kelompok tersebut. Begitu. Untuk menambah nilai dalam kelompok itu, siapa yang benar-benar memahami dan yang belum begitu ya. Oke. Kemudian hormon-hormon hipotalamus diproduksi oleh neuron khusus. Jadi misalkan kalau anakku sering melihat adanya bayi kepalanya besar. Dan ternyata dia menderita hidrosefalus, itu kenapa? Nah kan semua fokusnya adalah pada saraf ya. Kemudian
apakah betul bahwa saraf itu juga hormonnya dipengaruhi oleh hipotalamus, hormon-hormon ini adalah thyroid stimulating hormon. Nah, ketika kalau sudah terjadinya kayak kita sakit apa? Oh, saya sakit hormon tiroidku enggak bagus misalkan. Nah, kayak kayak begitu tuh kan ada toh. Nah, iku jane penyakit apa to yo? Nah, kan kalau pasien dikasih tahu dokternya ya saja, terus di rumah nyampe, "Sakit apa?" "Saya katanya penyakit tiroid." Sik, tiroid iki apa to yo? Lah mbuh doktere ngono kuwi kok bilange. Nah, kan seperti itu kan. Jadi kita cari sebenarnya. Terus kemudian CVR itu apa? CRV-nya, GRV-nya itu bagaimana? Prof, apakah mata kuliah umum ini bisa saya jadikan skripsi? Oh, bisa banget. Jadi pengaruhnya terhadap karyawan, antara dehidrasi misalkan. Prof, ini bisa diterapkan nggak pada penyakit, apa itu, pada karyawan, eee, ini, home industry? Oh bisa, misalkan, "Prof, saya punya kafe deh, Prof. Sekarang kan lagi ngetren, Prof, nongki-nongki ada wifi-nya. Saya buka kopi shop, Prof. Oh bisa. Gimana carinya? Karyawan bagaimana tuh, beban kerja pada shift malam karyawan saya untuk melihat kelenjar tiroidnya misalkan, atau dengan melihat tensinya tinggi apa enggak gitu ya. Ya dengan melihat dari tensi atau ambil darahnya, sampel darah, bisa. Atau anakku dengan melihat denyut kakak-kakak kelas kalian banyak yang ambil kardiovaskuler untuk, beban kerja karyawan pada lapangan, yaitu misalkan pada PU, untuk jalan dan jembatan, itu banyak sekali. Anakku bisa ke, perpustakaan, walaupun teknik industri bisa dihubungkan dengan itu. Banyak sekali dari mapping problem yang anakku bisa menjadikan topik sebuah, mulai dari sekarang, belajar berangan-angan untuk magang dan skripsinya. Ya, oke. Kemudian pengaturan sekresi hipofisis oleh hipotalamus. Ini tadi ketika itu hipotalamusnya kalau terjadi ADH rilisnya itu negatif, kemudian, ADH-nya itu menjadi negatif atau dua-duanya positif, itu seperti apa? Oke. Nah, informasi dari seluruh tubuh hipotalamus dan menjadi hipofisis itu adalah, stres. Jadi anak-anakku kemudian dipengaruhi oleh rangsang penciuman, biasanya kalau kita pilek itu kan enggak, apalagi pada masa Covid kemarin, itu enggak bisa mencium, itu bener-bener memang betul enggak bisa mencium, minyak wangi, berbagai jenis, ya enggak bau juga. Kemudian kondisi sakit, kenapa kondisi sakit itu otak meminta, menginstruksikan bahwa lidah juga pahit, makan pun enggak nyaman. Walaupun perut itu sudah memberikan kode kerucuk-kerucuk inde lapar, tapi tetap aja ndak nafsu begitu ya. Terus kemudian, Prof, apakah salah satu ini kalau berpengaruh itu bisa langsung seperti iya, ini seperti teori domino. Kalau misalkan elektrolitnya saja kurang, maka yang lainnya juga akan tumbang. Sehingga tubuh itu langsung memberikan sinyal akan mengalami sakit. Begitu ya, Nak, ya. Nah, yang nggak kelihatan itu adalah stres psikis, ini nggak terlihat. Cuma anakku nggak menyadarinya, bukan berarti bahwa yang stres itu harus masuk ke rumah sakit jiwa, tidak. Tapi ketika anakku, dalam tanda kutip, tubuh itu sudah sebenarnya memberikan sinyal. Sebagai contoh, anakku buka pintu, bruak, nah itu berarti sudah respon stres. Terus kemudian ingin teriak-teriak, kemudian melempar bantal, kemudian pingin, ndak nyaman begitu, pingin nangis dan lain-lain, itu merupakan sudah, stres psikis. Cuma kan ada level-levelnya ya, Nak, ya. Lah kalau yang sudah lupa dirinya, lah itu baru dibawa ke rumah sakit jiwa, gitu loh permasalahannya. Berarti iku wis inde berat begitu ya, berarti iku wis ra jelas. Nah, jadi, permasalahannya bagaimana, Prof, yaitu, semua harus balance. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa anakku harus bisa belajar manajemen stres, manajemen waktu, dan, hak bahagia. Semua kebahagiaan itu adalah pengaruhi dirangsang oleh semangat. Nah, itu saja poinnya. Ketika anakku kekuatan tinggi, wah misalkan
Hardi mencintai seseorang. Rumahnya Hardi, rumahmu mana Hardi? Di Riau, Prof. Wah, tenan tebakanku, rumahnya jauh beneran. Oke. Misalkan rumahnya Hardi di Riau. Kemudian sudah lulus nih, mau balik ke Riau. Karena orang Riau, jadi nanti magang ajak teman-temanmu di sana. Kemudian skripsi juga di sana sehingga channelmu banyak. Kalau sudah jadi orang di sana sudah GM, General Manager, baru kamu pindah ke Jawa. Misalkan. Terus kecantol nih Hardi sama orang Malang. Nah, aku akan pulang dulu cintaku. Kalau aku sudah sukses, aku akan melamarmu. Nah, ketika berpisahan atau kan karena semangatnya biar segera menikahi ceweknya yang di Malang, maka Hardi akan semangat bekerjanya. Dia nggak tahu siang dan malam. Nah, seperti itu. Nah, sekarang juga demikian. Kenapa kok jauh-jauh dari Riau mau ke Malang? Artinya kan ingin pengalaman, kemudian pendidikan yang lebih baik. Di Riau ada, ya, Hardi ya, begitu. Nah, artinya semangat itu bisa mengalahkan semua. Dia sudah berkomitmen. Mau enggak mau harus jauh dengan mamanya. Entah makanan di sini tuh lidahnya cocok apa enggak cocok. Pokoknya terjang saja, itu urusan belakangan. Kan begitu ya. Nah, itu bisa dirangsang. Bisa mengalahkan daripada kondisi sakit dan lain-lain. Kalau sudah di Riau, Hardi kangen dengan calon istrinya, kondisi sakit terjang saja. Nanti juga ketemu sembuh kok, enggak usah pakai obat ya. Gitu katanya. Oke. Kemudian hipofisis anterior. Jadi jenis dari sel asidofil, hormon pertumbuhan dan prolaktin. Makanya ketika ini ingin saya sampaikan di dalam perut nanti anak-anakku yang perempuan dan anakku yang laki mendampingi siaga istrinya adalah asupan gizi ketika hamil itu harus maksimal. Karena itu akan membentuk janin yang seperti apa, sehat apa enggak. Kemudian sarafnya bagus apa tidak, itu semua diawali sejak asupan gizi di dalam perut begitu. Kemudian jenis sel basofil. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana hormon-hormon itu balance atau normal apa enggak di dalam sirkulasi bersama peredaran darah ya. Kemudian jenis sel kromopop itu. Nanti anakku bisa cari. Kemudian growth hormon meningkatkan penggunaan lemak, kemudian mempengaruhi metabolisme karbohidrat, metabolisme tubuh dan lain-lain. Nah, ini anakku harus tahu kenapa kok sampai terjadinya stres itu seperti apa sih, Prof? Prosesnya bagaimana. Nah, jadi kenapa kok kita harus bisa memanajemen stres itu biar nggak teriak-teriak, biar aku ini kelihatan waras, Prof. Itu seperti apa? Ya, jadi anakku dari dalam tubuhnya itu tahu urutan-urutannya mulai dari sel darah merah, sel darah putih, kemudian sarafnya. Kalau saya sakit perut itu berarti apa saja kode-kodenya. Kemudian fasenya seberapa itu kelihatan. Jadi secara garis umum saja. Anakku enggak perlu pengobatan, tapi yang tahunya akhirnya karena orang teknikal yaitu orang engineering, maka anakku tahu bagaimana pencegahannya. Kan begitu ya. Oke. Ini beberapa hal TSH, hipotalamus, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Saya singkat saja ini. Oke, ini terjadinya kelenjar tiroid. Kenapa kok saya sampai sakit? Histologinya kelenjar tiroid itu seperti apa? Oke, saya menerangkan sedikit saja. Nanti wacong dewe. Baru besok setelah anakku menjawab dan kalau ada yang belum benar saya jawab secara detail berhubungan dengan pengantar biologi dan juga hormon ini adrenalin. Oke. Mumpung masih ada waktu, anakku silahkan selesaikan tugasnya sedikit demi sedikit per kelompok. Saya tak keluar. Nanti anakku tinggal di end saja. Kalau nggak begitu nggak selesai. Kalau misalkan suatu saat sudah mudah-mudahan mudah-mudahan fase COVID ini segera pergi. Biasanya masuk bareng, harus keluar bareng.
sering-seringlah untuk duduk bareng bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas secara bebarengan. Biasanya itu cepat selesai. Misal anakku di teras atau di gazebo kampus, kemudian di di perpustakaan dengan kelompoknya, itu akan mempercepat anakku selesai. Jadi Senin sampai Jumat itu benar-benar study, kemudian kalau mau di kos ngapain juga, di kos malah nanti nonton TV, main game, tidur. Lebih baik ya pagi sampai sore itu berkomitmen dengan teman-teman. Oke teman, dari jam 7 kita kumpul sampai jam 3 sore. Istirahatnya adalah saat sholat saja sama makan. Habis itu kita nanti teriak-teriak juga enggak apa-apa, yang penting selesai. Begitu nak caranya. Tapi kalau kamu sudah di kos-kosan enggak akan selesai nak. Ada aja di kos-kosan itu. Mbok nungging, mbok jengking, mbok nyeledit, itu ada aja acaranya. Jadi saran saya, apalagi yang sudahnya rumahnya jauh-jauh, dan mohon maaf saya belum sempat melihat Flipgrid-nya anak-anakku, nanti saya tonton ya. Karena memang kondisi Prof juga belum totalitas sembuh begitu. Sinusnya kambuh gitu, flu-nya juga belum total sembuh. Jadi saya belum sempat buka. Makanya tolong apalagi yang rumahnya jauh-jauh, usahakan kalian menjadi sarjana yang VVIP, yaitu TOEFL-nya sampai 600, kemudian bahasa Mandarinnya bisa, karena beberapa perusahaan besar sekarang minta bisa bahasa Mandarin. Kemudian organisasinya kalian bagus, IP-nya bagus. Prof, enggak ada yang sempurna, betul nak, enggak ada yang sempurna. Prof, enggak ada yang pinter, iya nak memang. Kalau pinter enggak usah kuliah, kan gitu ya. Jadi latihan, semua itu ada, semua harus kerja keras. Ya, kalian mumpung masih semester 2, waktumu masih panjang. Jadi tolong sering-seringlah berkumpul dengan temanmu. Selain mempererat persaudaraan, juga kalian tugasmu akan selesai. Ketemu di mana gitu. Nggak harus nongki-nongki mahal kok nak. Bisa cari yang wifi gratisan, itu di mana kalian lebih paham. Maaf Prof enggak tahu, jadi enggak tak kasih rekomen. Enggak tahu memang ya. Jadi itu caranya. Terus kemudian bisa ketemu di Rampal sana, pagi-pagi olahraga, bawa makanan sendiri-sendiri, terus dimakan bareng-bareng. Bawa tikar, kerjakan tugas begitu. Nggak ada wifi ya tetheringan dulu, gantian, urunan, kan bisa toh ya, begitu. Jadi ojo di kamar ae, wis ngekos di kamar ae, lah pindah kamar ngapain jauh-jauh ngekos ya. Kalau kalian di kos-kosan turu tok, pulang lagi sana gitu. Ya udah, biar ada bedanya di kos-kosan, karena kita juga belum jelas COVID-nya, jadi mau pulang, eman, baru datang Malang, masa wis pulang lagi. Jadi manfaatkan betul. Ketemuan sama teman-temannya semalang, yang ada di Malang. Kerjakan tugasnya bareng-bareng. Walaupun beda kelompok, justru itu misalkan Pandu, kerjakan aja kelompoknya, sok pede, karena itu secara tidak langsung melatih Pandu sendiri untuk persiapan magang dan skripsinya. Karena skripsi itu individu, enggak kelompok. Jadi biar aja temenmu nebeng, temenmu bahagia, asik sudah dikerjakan, tenang. Pandu bilang dalam hati, tunggu 2 tahun lagi ya, you akan kerepotan, aku akan bahagia. Gitu caranya ya. It's okay. Dan itu dapat pahala ya. Oke, mungkin itu saja, saya izin keluar, saya nggak banyak-banyak ngasih clue-cluenya saja, poinnya anakku harus mencari ya, itu. Saya akhiri, nggak usah keluar dulu, nanti di deadline jam 5:30 kalian baru melarikan diri ya. Karena ini sudah dikasih Mas Andi. Terima kasih Mas Andi sudah dikasih Zoom-nya, link kampus. Gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung inde gratis ya. Itu. Saya akhiri, mohon maaf salah khilaf Prof, tetap semangat. Tolong sampaikan salam untuk papa mama kalian, walaupun kalian sekalian nelpon, biar ada bahan pembicaraan begitu kan. Coba kalau nggak tak titipi salam, kalian nggak ada bahan pembicaraan. Paling minta uang saja ya. Jadi
oh iya Ma Pak, ini loh ada salam. Nah gitu biar ada bahan pembicaraan dengan orang tua ya, Bayu ya. Gitu ya. Oke. Saya akhiri. Alhamdulillah. Mohon maaf salah dan gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, banyak, Prof. Ayo.